Terima kasih masih bergabung bersama kami. Ini bukan diskusi ibu-ibu, walaupun menyangkut masa depan kaum perempuan dalam dunia politik. Tapi kalau Mas Hadi melihat, apakah dari pasangan capres-cawapres yang nanti bakalan diusung oleh koalisi partai ini, ada nggak sih sebenarnya yang semangatnya membela kepentingan kaum perempuan, khususnya dalam hak mereka berpolitik? Kalau programnya yang lebih menyentuh kepada perempuan, mungkin Ibu yang nanti Bu Yuda yang bisa lebih detailnya. Kalau saya melihat dari sisi program-program dan semuanya kan nanti kan bagus semua programnya. Tinggal semua kecap nomor 1, Mas. Tinggal track recordnya seperti apa. Mungkin Ibu yang lebih tahu nanti track recordnya selama ini seperti apa. Nah, sebelum lebih jauh ke Bu Yuda, adakah pengaruh yang signifikan ketika pemilih perempuan nanti yang suaranya besar sekali di Indonesia ini, bahkan penduduk perempuan lebih banyak ya di Indonesia? Kalau penduduknya enggak sekarang. Sekarang sudah di bawahnya laki-laki sedikit. Makanya jumlah poligami semakin berkurang, Bu. Bu Yuda protes lagi nih. Itu pengaruhnya bagaimana? Signifikansinya cukup tinggikah terhadap nanti Pilpres? Enggak begitu. Buktinya ya? Sekarang aja beberapa orang tokoh perempuan, buktinya perempuan banyak juga yang pilih laki-laki. Misalnya, misalkan dia memilih Jokowi, misalnya itu berimbang antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang memilih Prabowo, misalkan begitu juga kalau yang milih Prabowo mungkin beda. Artinya ini kembali ke sosok figur ya? Tergantung figurnya. Cawapresnya sendiri bagaimana? Nah, dari figur cawapres ini kan ada beberapa orang alternatif ya. Kalau dari sisi elektabilitas yang paling tinggi itu ada, kita urutkan misalkan dari Yusuf Kala, misalkan mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana track record Yusuf Kala selama ini dalam membela kaum perempuan. Begitu ada juga Hatta Rajasa. Kemudian di bawah itu Haritanu mungkin belum terlalu lihat, kelihatan. Ya. Kemudian juga ada Mahfud MD, Muhammad Iskandar dan Gita Wirjawan. Nah, ini kan mungkin bisa kita lihat track recordnya bagaimana keberpihakan mereka terhadap kaum perempuan. Bu Yuda lebih setuju kalau misalnya katakanlah ada peluang cawapres untuk memperjuangkan kaum perempuan dalam dunia politik, itu lebih baik memang cawapresnya kaum perempuan itu sendiri, atau bapak-bapak laki-laki tidak apa-apa tapi dia punya track record dan program yang nyata pro perempuan? Kalau ada perempuan yang memang berkualitas, mendapat dukungan dari partai politik, diusung begitu dan elektabilitasnya memadai, memang cukup, why not, gitu kan? Tapi kalau memang masa tidak, dari sekian ratus juta orang Indonesia nggak ada sih? Nah itu soalnya Mas Doni juga nggak mau mendukung sih. Saya dukung kok, apalagi kalau misalnya sudah diberikan akses gitu kan. Cuma persoalannya Bu Yuda, apakah ini sebenarnya kembali kepada kaum perempuan itu sendiri, atau sebenarnya kaum perempuan juga tersandera oleh regulasi yang ada misalnya, atau kultur kita gitu? Ya begini, andai kata partai politik jauh-jauh hari itu sudah mengkaderkan perempuan, ya, dan sudah memperkenalkan itu kepada publik, seperti Jokowi itu diperkenalkan dulu begitu ya. Ini kan tidak ada kelihatan movement ke sana begitu. Nah, kalau empowerment perempuan itu tidak hanya di politik sebetulnya, karena ke depan ini yang kita berat ini 2000. Sekarang ini pemilu dan presidennya 14 sampai 19. Ini critical moment untuk keterbukaan ekonomi masyarakat ASEAN, nanti keterbukaan ekonomi pada tahun 2020, siapapun yang duduk sebagai presiden dan wapres, apakah laki-laki ataupun perempuan, dia harus menjunjung tinggi konstitusi, kemudian memenuhi, dia tetap menjaga dan memperkuat NKRI begitu, dan betul-betul kesejahteraan, karena nanti after MDGs ini, Millennium Development Goals, kita itu sudah masuk pada Sustainable Development Goals gitu. Nah, kalau cawapresnya itu tidak mudeng masalah ini, di mana nanti 2015 ini sudah RPJM N yang nanti dijabarkan ke daerah-daerah. Kalau di sana tidak inserted masalah empowerment women di semua bidang ya, mesti cross cutting issue. Padahal ada kementeriannya. Kementeriannya, nah begini. Nah, sebelum lebih jauh Bu Yuda soal kementerian, kita lihat grafis yang berikut ini dulu. Kita akan mempertajam diskusi kita terkait misalnya nih skor cawapres ideal nih ya. Kalau dari kelompok usia senior ya, saya nggak enak juga kalau bilang usia tua. Tua soal angka gitu kan. Ada Yusuf Kala, ya, kemudian Akbar Tanjung. Ini skornya ya paling tinggi memang JK seperti Mas Hadi tadi katakan. Kemudian ada Hatta Rajasa, dan yang menarik ada Rizal Ramli tadi. Kemudian untuk usia senior berikutnya ada Surya Paloh, ada Ria Mizat Ria Kudu, dan ada Dahlan Iskan. Sementara bagaimana dari kalangan yang muda?
Nah, ini kalau muda artinya di bawah 60 tahun gitu ya. Ada Gita Wirjawan di sini. Kemudian ada Yusril Iza Mahendra, ada Kofifah Indar Parawansa, dan ada Wakil Ketua MPR ya, Hajrianto Tohari. Ada Haritanu Sudibyo, kemudian ada Din Syamsuddin, ada Mahfud MD, dan ini ada Jenderal Pramono Edi Wibowo. Ada lagi nama-nama seperti Anies Baswedan, kemudian ada Jenderal TNI Muldoko, dan ada Anies Mata. Ini Bu Yuda ketawa kalau saya bacakan Anies Mata. Kenapa? Saya tidak bahas soal poligami Bu di sini Bu. Loh, ketawa aja karena urutannya paling bawah. Tapi kalau mau tanya kualitas laki-laki memperjuangkan perempuan, tanya sama istrinya dong ya. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Tidak begitu, karena relasi antara suami dan istri itu perempuan kebanyakan itu sebagai warga negara kelas 2. Nah, ini yang harus diperbaiki begitu. Kalau dari semua capres cawapres yang sekarang masih di utak-atik ya, masih pasang-pasangan ini, apakah Anda melihat ada yang memang berpotensi untuk memperjuangkan kepentingan politik kaum perempuan? Kalau mendekati kita ya, lihat, minimal mendekati lah ya. Dari track record yang kami lihat itu ya, misalnya Pak Mahfud itu sudah jelas. Karena beliau selaku ketua MK, Mahkamah Konstitusi, itu beberapa judicial review yang menyangkut tentang isu perempuan itu beliau terima bahwa pemberdayaan atau afirmasi 30% itu bukan inkonstitusional, itu adalah konstitusional menurut Undang-Undang Dasar itu pasal 28 itu. Jadi memang diperkuat oleh beliau, tidak hanya satu tapi beberapa. Artinya track recordnya memang terlihat pro ya. Terlihat pro perempuan. Tapi Mas Hadi, kalau artinya pro terhadap kaum perempuan ini, apakah sebenarnya secara menjual seksi memang bagi pemilih kita nanti untuk melihatnya? Kalau sebenarnya kalau masalah seksinya nggak begitu juga, nggak begitu seksi, karena yang masyarakat lebih melihat figurnya. Dibanding mereka menjual tema-tema yang pro perempuan, lebih menarik apa jualannya? Kalau yang menarik masyarakat, kalau kita tanya siapa yang Bapak ingin pilih sebagai calon presiden, kemudian pertimbangannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat pertimbangannya, mereka ingin yang merakyat sebenarnya. Yang kedua adalah jujur, kemudian tidak korupsi. Sebenarnya ini dua hal yang hampir mirip. Artinya tidak ada masalah soal gender ya? Nggak ada. Kalau dalam isu gender memang nggak masuk dari pertanyaan masyarakat sebagai alasan mereka memilih, nggak masuk. Cuman tapi apakah ada pertanyaan ketika kaum perempuan dihadapkan pada dua opsi untuk memilih cawapres atau capres, laki-laki atau perempuan? Apakah mereka cenderung lebih memilih laki-lakinya atau perempuannya? Kecenderungan lebih ke figur juga, kembali ke situ. Kembali ke figur. Kalaupun itu misalnya sosok perempuan dan memiliki elektabilitas figur yang cukup tinggi, bisa punya peluang juga ya. Kalau memang seorang perempuan tersebut mempunyai kualitas yang bagus, kemudian bisa dijual, kemudian teruji, saya pikir akan lebih secara emosional pasti mereka akan pilih. Siapa nama-nama Mas Hadi menurut hasil riset yang selama ini kalau pernah dari dilakukan? hasil riset kita yang tokoh perempuan ada Tri Risma hari ini. Oke, Surabaya ya. Surabaya. Kalau kita melihat dari sisi pejabat pemerintahan, kemudian kalau dilihat dari sisi ormas, itu yang paling tinggi itu adalah yang paling tinggi adalah Kofifah Indar Parawansa. Nah, kemudian dari sisi politisi yang paling tinggi itu nggak bisa dielakkan, yaitu adalah Puan Maharani. Puan Maharani. Nah, nama-nama tadi apakah memang ideal kalau kita sandingkan sebagai cawapres nantinya dengan capres? Kalau kita melihat simulasi dari peta koalisi, kalau Hovifah otomatis dia akan harus berjuang untuk mendapatkan stempel dari PKB. Nah, PKB kan yang pegang adalah Muhaimin Iskandar. Nah, mau apa nggak Muhaimin Iskandar untuk padahal Cak Imin sendiri nggak mau majuin Kofifah ya? Itu yang belum tahu kita, apakah dia ingin memajukan atau enggak. Tapi Kofifah di Jawa Timur. Tapi kalau untuk lokal mungkin didukung gitu. Tapi kalau untuk calon presiden, karena yang diusulkan cuma gitu ada dua kan, ada Rhoma Irama, kemudian yang kedua ada Mahfud MD, kemudian yang ketiga kalangan dari PKB sendiri ingin mengusulkan Muhaiminnya sendiri misalnya kan. Kalau Trisma hari ini otomatis dia ingin mendapat cap untuk maju, dia harus minta dulu ke PDIP misalnya kan. Tapi kalau dilihat mustahil, harus PDIP dengan PDIP. Artinya dari nama-nama yang Anda misalnya sebutkan sendiri, kita ada krisis cawapres perempuan ya. Kita tidak bicara lagi capres perempuan Bu, karena memang petanya sekarang sudah jelas ada 3 orang itu ya. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya Bu Yuda, Mas Hadi. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.